Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudin Nawir. Kalau di kampus saya dipanggil Yudi. Kalau di rumah saya dipanggil Wahyu. Kalau di jalan saya dipanggil Boy. Boy. Saya pernah berjalan sendiri di bawah indahnya sinar purnama. Sampai tersadar, kok hadir dan saya lihat sebagai wanita yang pertama. Senyumnya tak masuk akal, manisnya sampai mampu menjatuhkan logika. Saya bertanya-tanya, kok ada ya bidadari mau datang ke kafe Bukit Kolega? Orang goblok yang tertawa. Tapi itu hanyalah bahagia singkat sebelum kembali terluka. Cerita lucu yang awalnya saya belum nembak, tapi dia udah bilang, kita kemana aja ya. Ternyata pengorbanan selama ini sia-sia. Akhirnya jalan satu-satunya saya tembak dia. Pakai lipis di punggungnya. Meninggal kok anak muda. Ya itu cuma hiburan sedikit. Sebelum saya masuk ke materi saya mau membahas sedikit tentang kafe ini ya. Ya. Jadi di show-show kami sebelumnya di tahun 2020 bertajuk Kilas Balik, saya sempat merosting kafe ini. Materi saya waktu itu seperti ini. Kafe Bukit Kolega adalah satu-satunya kafe yang paling unik di kota Sorong, menurut saya. Kenapa? Karena kafe-kafe di tempat lain tuh menurut saya biasa gitu. View depan kafenya itu pemandangan laut, biasa. View depan kafe di tempat-tempat lain itu pemandangan kota Sorong, biasa. Kafe Bukit Kolega, view depan kafenya pagar berkarat. Ya Allah. Sekedar pemberitahuan ya, yang punya kafe ini namanya Kakak Anca. Saya mau bilang Kakak Anca, dari tahun lalu sampai sekarang, kenapa pagar berkarat masih ada? Waktu itu memang belum ada pot bunga sama tulisan-tulisan seperti ini. Ya, Anda pikir dengan adanya pot bunga dan tulisan seperti ini bisa menutup pagar berkarat? Tidak. Saya memang rabun pakai kacamata, tapi saya tidak buta, masih kelihatan. Ya. Dan lebih anehnya teman-teman, mungkin teman-teman sini nggak kelihatan ya. Kalau kita buka, di situ ada papan cuci emak-emak di kompleks. Ya Allah. Ini kafe saya curiga ya, waktu itu awalnya itu sebenarnya bukan jadi kafe ya, lebih cenderung ke penjual besi tua. Itu tinggal tambah timbangan saja itu. Iya. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kafe Bukit Kolega. Karena berkat dukungannya Kafe Bukit Kolega, kita bisa mengadakan show yang bertajuk Show Fit 19 Plus. Jangan dulu. Iya. Maksudnya berkat adanya kafe ini, alhamdulillah saya bisa kembali menghina kafe ini lagi. Tepuk tangan buat Kafe Bukit Kolega. Stop. Jangan banyak-banyak. Kafe ini tidak membutuhkan banyak tepuk tangan, melainkan membutuhkan renovasi. Ganti Kak pagar berkaratnya dengan pagar berkarat lain. Waduh, parah nih. Maksudnya aneh gitu, pagar berkarat terus digantung-gantung sama pot bunga. Oke lah, mungkin konsepnya biar ruangannya tuh jadi kayak segar gitu, harum. Kafe-kafe lain saya lihat itu ada juga bunga-bunganya, tapi kita lihat tuh bunga bugenvil. Kelihatan pemandangannya jadi segar, ya kan? Bunga kamboja, ruangannya jadi harum. Kafe Bukit Kolega. Keladi, ya Allah. Konsepnya apa? Keladi digantung di besi berkarat. Hah? Biar keladinya berbau besi. Berbau besi original. Aneh gitu.
Apakah keladi itu adalah sumber pemasukan kafe ini? Maksudnya kalau keladi adalah sumber pemasukan kafe ini, jangan bikin kafe jual keripik. Ya, aduh. Tapi sebenarnya jujur dari hati saya tidak mau banyak membahas tentang kafe ini. Tapi ada saja hal-hal yang harus dibedah dari kafe ini. Contohnya show pada malam ini. Ya, kalian pasti tahu kan konsepnya show, ya kan? Mewah, ya kan? Panggungnya rapi dong. Kursinya banyak, tertata rapi, ya dong. Show di kafe ini. Lesehan. Ya Allah, lesehan. Teman-teman, asal kalian tahu ya, di kampung saya di Manokwari, kalau lesehan itu namanya yasinan. Di sini show. Makanya jangan heran nanti kalau habis show dibagi nasi kotak ya, itu nasi kotak habis baca doa. Iya aneh, tepuk tangan dulu bang buat kafe. Stop. Jangan banyak-banyak. Karena kafe ini tidak butuh banyak tepuk tangan, melainkan butuh dana. Membeli kursi. Aduh, parah. Ya kayaknya setelah stand up ini kita dilarang lagi ya stand up di sini. Mohon maaf teman-teman. Kurang ajar ya. Oh iya, sorry. Dan saya adalah salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua, disingkat G30 SPKI. Stikes Papua. Stikes Papua itu kampus kesehatan. Ada yang tahu Stikes Papua? Tahu ya? Alhamdulillah. Tidak tahu ya? Alhamdulillah juga. Jadi saat kuliah di kampus kesehatan tuh ada enaknya dan ada tidak enaknya. Yang tidak enaknya itu adalah persepsi masyarakat gitu. Saya kuliah di kesehatan jurusan farmasi. Nanti kalau sudah selesai, saya kuliah apoteker, saya lulusnya jadi apoteker, kerja di apotik gitu, racik-racik obat. Tapi persepsi masyarakat tuh lain gitu. Yang kuliah di kesehatan persepsinya cuma dua, Pak Mantri, Ibu Bidan. Itu saja gitu. Kenapa harus Pak Mantri sama Ibu Bidan? Kan ada suster ngesot. Maksudnya kenapa harus cuma dua itu saja gitu? Pernah saya waktu itu tanya kan. Waktu itu saya pulang ke Manokwari terus ada yang tanya gitu. Yudi, wih sudah lama nggak kelihatan. Kamu kuliah di mana? Aduh, saya kuliah di kesehatan di Sorong. Kesehatan cie Pak Mantri. Ini bikin saya jengkel gitu. Karena jurusan di kesehatan itu banyak. Ada ilmu gizi, ada keperawatan yang laki-laki jadi Pak Mantri, yang perempuan jadi Ibu Suster. Ada kebidanan, ada farmasi seperti saya. Dan kenapa saya harus dipanggil Pak Mantri gitu? Karena kejadian ini saya jadi jengkel. Saya kalau dipanggil, saya harus menjelaskan secara detail. Saya jalan gitu, Yudin, sudah lama nggak kelihatan. Kamu kuliah di mana bro? Saya kuliah di kesehatan, jurusan farmasi. Nanti kalau lulus kerja di apotik. Oh, farmasi, cie Pak Mantri. Tambah jengkel gitu. Akhirnya kalau ada orang yang tanya lagi, saya tipu. Yudin, kok sudah lama tidak kelihatan? Kok kuliah di mana kah? Saya kuliah kedokteran. Nanti lulus kerja di rumah sakit bisa suntik pasien. Kedokteran. Oh, kedokteran. Cie, Pak Mantri terserah kau aja. Pak Mantri loh. Dan malam ini saya akan membahas sedikit tentang cewek saya. Jangan. Sebenarnya saya tidak membahas ya, Tadi karena pertama dia bilang tidak mau datang, jadi ngapain dibahas? Tapi karena dia datang, niat untuk mempermalukan dia di depan umum meningkat. Tidak ya, bercanda. Maaf sayangnya, habis ini tolong doakan jangan putus ya. Ya. Dan saya tuh salah satu laki-laki yang paling beruntung di kampus saya. Karena saya punya cewek dari program studi lain gitu. Jadi saya punya cewek itu dari program studi keperawatan semester 4. Dan cewek saya itu cantik sekali gitu, cantik, manis, asam, kecut, pokoknya berbagai varian rasa lah. Ya. Dan cewek saya adalah salah satu-satunya cewek di kota Sorong yang berhasil saya pelet. Enggak gitu, saya jengkel gitu, saya jengkel sama saya punya teman-teman karena mereka nggak percaya gitu.
saya dapat cewek cantik. Padahal mukanya ini berdebu kayak aspal jalan. Rambutnya berantakan kayak terumbu karang. Matanya besar kayak Ultraman Cosmos. Terserah kok aja, terserah. Tapi kok bisa ya dia dapat cewek cantik? Jangan-jangan dia pakai pelet. Pelet tuh, teman-teman. Menurut saya ini nggak masuk akal. Saya anak farmasi yang normal. Yang ketika nembak cewek ya biasa. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Biasa gitu. Ditolaknya juga biasa. Aduh, maaf ya, aku gak mau jadi pacar kamu, aku mau fokus kuliah. Biasa gitu. Kadang saya juga ditampar karena waktu itu saya tembak namanya aku. Iya. Maksudnya normal, biasa gitu. Akan jadi aneh ketika saya anak farmasi yang suka racik obat, tapi bisa ilmu pelet. Akan jadi aneh. Pas saya mau nembak cewek yang saya suka gitu kan. Saya racik dulu ramuan peletnya. Ala anak farmasi dong. Paracetamol 10 tablet. Campur sama CTM 5 tablet. Campur sama tanah kuburan 10 gram. Campur sama yang terakhir resep utama, larutan jenazah 5 mili. Campur, kasih minum, jatuh cinta enggak overdosis. Iya, aneh gitu. Pas diperiksa ternyata kadar tanah kuburannya kebanyakan. Aduh, lambung menangis ya. Iya gitu. Terus saya punya cewek itu normal seperti cewek-cewek lainnya gitu, tukang ngambek biasa. Cewek-cewek kalau kode-kodenya nggak dimengerti tuh pasti ngambek gitu kan, pasti ngambek. Cewek saya juga begitu, ngambek gitu. Maksudnya gini teman-teman, buat cewek-cewek di kota Sorong, khususnya di dalam ruangan ini, teman-teman saya kasih tahu ya, kami lelaki, kepala kami isinya otak, bukan perangkat lunak. Jadi jangan pakai kode untuk membuat kami mengerti. Pakailah goyangan maut. Iya gitu, kamu gak akan ngerti. Iya. Apalagi kalau cewek saya lagi PMS, ya. Cewek saya kalau lagi PMS, hal kecil saja dipermasalahkan gitu. Saya bernapas lewat hidung aja dia marah. Wih, jangan lewat hidung, lewat tenggorokan. Wih, dia marah gitu. Saya makan, telanya lewat kerongkongan, dia marah. Wih, jangan lewat kerongkongan, lewat kilo 12. Bagaimana coba? Saya boker saja dimarah. Sayang, kenapa kamu boker di situ? Itu kan WC tetangga, bisa boker di WC sendiri. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ya, saya bersyukur karena saya satu-satunya cowok yang bisa mendapatkan hati cewek saya. Tapi di lain itu saya kurang puas ya, kurang puas sebenarnya, karena saya belum berhasil mendapatkan empedu dan paru-parunya. Baru hati. Lanjut. Dan kemarin sekitar 5 hari yang lalu saya baru selesai PKL. Mungkin teman-teman kuliah di sini tahu ya PKL ya. Apa kau kan? Pekerja komersial lapangan ya? Bukan. Praktek kerja lapangan ya itu. Dan saya praktek kerja lapangannya di apotik. Mungkin menurut teman-teman kerja di apotik itu enak kok? Tidak semua kerja di apotik itu enak. Ada saja hal-hal yang bikin saya jengkel gitu. Apalagi pembeli obat di apotik gitu kan. Ada mas-mas random yang datang tiba-tiba gitu. Tapi bingung. Mau beli obat bingung gitu. Datang. Mas, saya mau beli obat. Diam. Saya nungguin dong. Pasti habis ini dia sebutin nama obatnya. Ya kan? Saya nungguin dong. Saya nungguin kalau nggak salah waktu itu sampai 2 bulan kan. Enggak mungkin 2 bulan dong, 3 bulan. Enggak. Saya nungguin gitu, masih dia diam. Maksudnya gini teman-teman. Teman-teman tahu lah konsep kami di apotik. Kalau ada orang yang datang, pasti belinya obat, ya kan? Pasti kalian beli obat gitu. Gak mungkin kalian beli nanas muda. Kalau beli nanas muda ya di pasar Bos Wesen. Kecuali pasar Bos Wesennya pindah di apotik. Kan baru itu. Nggak mungkin dong. Dan ada pembeli lainnya gitu datang, Mas beli obat, karena saya trauma dengan yang tadi. Saya tanya dong, obat apa Mas? Sabar, robos aku ambil HP. Ya Allah, beli obat aja nyontek loh, ya Allah. Maksudnya kalau contekannya kalian benar tidak apa-apa, kalau salah mengulang tahun depan. Aneh-aneh gitu. Ada
lagi mas-mas random. Dia tahu spesifik obatnya. Dia tahu kegunaan obatnya. Tapi lupa nama obatnya. Datang gitu. Mas, mau beli obat? Semangat. Saya mau beli obat darah tinggi. Wih, akhirnya ya Allah, alhamdulillah ada yang tahu. Ada yang tahu dong. Saya tanya dong, nama obatnya apa mas? Sabar mas, saya lupa. Itu mas, obat darah tinggi yang kalau digoyang-goyang itu bunyinya icik-icik. Obat darah tinggi digoyang bunyinya icik-icik, apa mas icik-icik dikit taruh? Ya Allah, maksudnya yang jelas gitu, bukan mas. Obat darah tinggi yang warnanya kayak warna pelangi gitu, kalau digoyang tuh icik-icik. Oh, obat darah tinggi yang warnanya pelangi terus kalau digoyang icik-icik, ya saya tahu mas. Di sini dekat. Saya yang darah tinggi. Saya. Jengkel gitu. Iya, jengkel. Terus ada pembeli yang paling ngeselin. Dia itu malu-malu datang ke apotek. Mas, saya mau bicaranya nggak jelas. Mas, saya mau beli mohon maaf pak, mau beli apa? Mau beli sabar. Saya tanya lagi dong. Mas, mau beli apa? Mohon maaf, kurang jelas. Mau beli mohon maaf mas, yang jelas. Beli apa mas? Mau beli kondom. Oh, beli kondom. Oh enggak mas, nanas muda. Aneh-aneh gitu. Parah sih. Dan saya jengkel. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah punya teman kebidanan. Mungkin ada. Dan setelah lulus di kebidanan, dia kerja di apotek. Pasti ada. Ini meresahkan saya. Teman-teman, maksudnya gini, konsep kebidanan adalah membantu kelahiran seorang ibu. Terus ngapain kalian kerja di apotek? Hah? Di apotek nggak jual air ketuban. Ngapain kalian kebidanan di apotek gitu? Maksudnya gini loh, kalau kalian kebidanan kerjanya di apotek, saya yang jurusan farmasi kerja di mana? Kebidanan. Kan nggak mungkin gitu. Akan jadi aneh ketika saya kerja di kebidanan. Pas ada orang mau melahirkan, suaminya datang minta tolong, Bapak bidan, tolong dong bantu persalinan istri saya. Saya datang dong. Pas buka pintu, istrinya sudah pasang kuda-kuda. Terpaksa saya smackdown. Enggak. Maksudnya kuda-kuda ini ya, kuda-kuda mau melahirkan. Pasang kuda-kuda. Permisi Bu ya, saya mau bantu ibu persalinan. Iya mas. Permisi Bu ya. Sabar, keringat. Haus. Grogi, baru pertama. Indah juga Bu ya. Rimbun dia. Tapi kok nggak keluar Bu ya? Suaminya datang, mohon maaf itu ketiak. Ya terima kasih itu saya ini.